Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairissanur Aini, NIM 222180154 dari Prodi PGSD kelas 4D. Di video ini saya akan merangkum atau menyampaikan apa yang telah saya dapatkan pada pembelajaran PKN SD, yaitu pada LK1 sampai LK11. Nah, pada LK1 membahas tentang kontrak perkuliahan dan tujuan mempelajari pelajaran PKN bagi siswa sekolah dasar. Nah, pada materi 2 atau LK2 kita membahas tentang refleksi kurikulum merdeka. Kurikulum perlu diadaptasi karena perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah, ditambah pula dengan perubahan yang terus terjadi di sekitar kita. Hal-hal ini merupakan sebagian alasan mengapa kurikulum yang kita terima dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Bentuk adaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita di sekolahan dapat diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Nah, KOSP adalah dokumen hidup yang dapat sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebutuhan murid setelah proses refleksi yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. 3 karakteristik kurikulum yaitu yang pertama, penyederhanaan konten, fokus pada materi esensial. 2, pembelajaran berbasis proyek yang kolaboratif, aplikatif, yang dimuat dalam P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, rumusan capaian pembelajaran dan pengaturan jam pelajaran yang memberikan fleksibilitas untuk merancang kurikulum operasional dan pembelajaran sesuai tingkat kemampuan peserta didik. Selanjutnya pada materi dan LK3 mempelajari tentang memahami capaian pembelajaran. Elemen dalam CP, setiap CP suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran tersebut. Masing-masing elemen ini memiliki capaian per fasenya sendiri yang saling menunjang untuk mencapai pemahaman yang dituju. Elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama atau berbeda dengan mata pelajaran lainnya. 6 aspek pemahaman yaitu penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengenalan diri. Selanjutnya pada materi dan LK4 mempelajari tentang pembelajaran dan asesmen. Proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen yaitu mulai memahami capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran, lalu merancang pembelajaran dan asesmen. Teknik asesmen yang dapat diadaptasi yaitu observasi, kinerja, proyek, tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan terakhir yaitu portofolio. Pada materi dan LK5 yaitu mempelajari tentang bagaimana merancang pembelajaran, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menentukan TP yaitu karakteristik peserta didik, konteks lingkungan pembelajaran, karakteristik mata pelajaran, topik atau konsep yang dipelajari, prinsip tujuan pembelajaran yaitu ada yang pertama, kompetensi kemampuan mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan yang dapat ditujukan atau didemonstrasikan peserta didik. Yang kedua ada ruang lingkup materi, konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada satu unit pembelajaran. Nah, pada selanjutnya yaitu materi dari LK6 mempelajari tentang merancang pembelajaran modul ajar. Terdapat teknik diferensiasi dalam pembelajaran jika pada alternatif 1 peserta didik dibagi menjadi 2 atau lebih kelompok menurut capaian belajar mereka dan keduanya diajarkan oleh guru yang sama atau disertai guru pendamping atau asisten. Selain itu, satuan pendidikan juga menyelenggarakan program pelajaran tambahan untuk peserta didik yang belum siap untuk belajar sesuai dengan fase di kelasnya. Pada alternatif 2, sama seperti alternatif 1, akan tetapi satuan pendidikan tidak menyelenggarakan program pelajaran tambahan untuk peserta didik yang belum siap untuk belajar sesuai dengan fase di kelasnya. Nah, pada alternatif 3, pendidik mengajar seluruh peserta didik di kelasnya sesuai dengan hasil asesmen. Untuk sebagian kecil peserta didik yang belum siap, pendidik memberikan pendampingan setelah jam pelajaran berakhir. Persamaannya yaitu sama-sama diajarkan oleh guru atau pendidik. Selanjutnya pada LK dan materi 7 mempelajari tentang persatuan dan kesatuan. Mengajarkan persatuan dan kesatuan pada siswa SD dapat dilakukan dengan berbagai cara.
yaitu bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila, mengajarkan siswa tentang sila ketiga yaitu persatuan Indonesia yang menjelaskan pentingnya memiliki cinta kepada negara, damai, tidak mementingkan kepentingan pribadi, dan menggunakan materi kelas 6 yang membahas pentingnya persatuan dan kesatuan untuk diri sendiri dan masyarakat. Selanjutnya bisa mengembangkan karakter, mengajarkan siswa untuk bergaul sesama agama, suku, ras maupun golongan tanpa mengejeknya, tidak membedakan perlakuan kepada teman berdasarkan suku, ras, agama maupun golongan, saling menghormati dan menghargai perbedaan di kelas atau lingkungan. Selanjutnya bisa mengembangkan sikap saling kerjasama, mengajarkan siswa untuk melakukan kerja bakti di sekolah, membersihkan ruang kelas dan halaman sekolah. Selanjutnya mengembangkan sikap peduli, mengajarkan siswa untuk menjenguk teman yang sedang sakit, membantu teman yang sedang mengalami kesulitan, memahami kesedihan dan penderitaan orang lain. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan pada materi dan LK8. Ada soal di mana apa saja hak asasi manusia atau HAM yang ada di Undang-Undang 1945 sebutkan. Hak asasi manusia atau HAM yang tercantum dalam undang-undang terutama dalam bab tentang hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasal 28A, hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua ada pasal 28B ayat 1, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat 2, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang ketiga ada pasal 28C ayat 1, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya. Ayat 2, hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selanjutnya pada LK9, bagaimana sejarah demokrasi di Indonesia sejak dulu sampai sekarang. Jelaskan. Nah, sejarah demokrasi di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda, di mana pergerakan pahlawan terhadap kolonialisme Belanda telah mendorong lahirnya semangat nasionalisme dan perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia mulai membangun sistem politik yang demokratis. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer dengan mengadopsi konstitusi yang disebut Undang-Undang Dasar 1945. Namun, periode demokrasi parlementer ini tidak berlangsung lama karena terjadi konflik antara PNI atau Partai Nasional Indonesia dan Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang berujung pada pembubaran Masyumi dan diberlakukannya demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. Setelah Soekarno digantikan oleh Soeharto pada tahun 1967, Indonesia beralih ke rezim otoriter yang dikenal dengan sebutan Orde Baru. Selama masa Orde Baru, demokrasi di Indonesia sangat terbatas dengan kekuasaan yang terpusat pada presiden dan partai politik yang didominasi oleh Golkar. Demokrasi kembali menguat setelah jatuhnya rezim Soekarno pada tahun 1998. Reformasi politik dilakukan untuk mengembalikan demokrasi yang telah inklusif dan partisipatif. Pemilihan umum langsung mulai diadakan dan partai politik serta lembaga-lembaga pemerintahan lainnya menjadi lebih terbuka lagi partisipasi masyarakat. Sejak saat itu, Indonesia telah melaksanakan beberapa pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, yang dianggap sebagai tonggak penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan intoleransi, namun demokrasi di Indonesia terus berkembang dan menjadi semakin kuat. Selanjutnya pada pembahasan LK10 atau materi 10 tentang peraturan dan tata urutan perundang-undangan di Indonesia, yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya ada ketetapan MPR, selanjutnya Undang-Undang atau UU, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan yang terakhir ada peraturan daerah. Selanjutnya LK11 atau materi 11 tentang globalisasi. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia
global itu. Globalisasi dibedakan menjadi beberapa jenis seperti globalisasi politik, globalisasi ekonomi, globalisasi sosial budaya, globalisasi pendidikan, globalisasi teknologi, globalisasi informasi dan komunikasi, dan terakhir yaitu globalisasi hukum. Globalisasi pendidikan sangat berpengaruh dalam pendidikan di Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai warga negara dan peserta didik haruslah pandai dalam memilah pengaruh globalisasi yang datang. Demikian uraian materi dari pertemuan pertama hingga akhir. Terima kasih kepada Pak Suyoto yang telah berkenan membimbing kami sehingga kami dapat mendapatkan ilmu baru yang dapat berguna. Insya Allah dapat berguna untuk kita ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.